Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Plankton Trader. Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja. Pada video kali ini saya kembali akan menerapkan konsep dari price action dalam trading. Oke, langsung aja ke market teman-teman. Di sini ada Euro USD, sebelah kiri ada MT4 aplikasi, dan di sebelah kanan yang saya gunakan aplikasi broker juga. Nah, di sini saya menggunakan M1. Kenapa? Agar lebih cepat mendeteksi adanya price action dan juga video ini tidak terlalu panjang. Oke, target adalah 3 entry. Mari kita ke market. Oke, di sini ada 7000, kita ada di wilayah 7000 dan 7000 sebelumnya sudah di break dari atas ya. Ini tapi sekarang dia ranging di 7000 ataupun yang namanya membuat minor downtrend, minor uptrend ya. Oke, apa yang kita harus lakukan? Kita harus membuat persepsi di time frame yang lebih besar. Misalkan M5 atau M4 ya, 4 menit, 5 menit terserah. Yang jelas kita harus memiliki relasi dengan SNR ya, persepsinya. Oke, katakanlah di sini ini ada candle dengan sifat bullish atau engulfing yang bagus, tapi kita tidak tahu apakah itu akan diteruskan atau tidak ya. Di sini boleh karena dia berinteraksi dengan 7000, jadi kita mencari price action, price interaction ya, price interaksi dengan apa kan gitu. Nah, ini 4 bullish, 4 bearish. Oke, di sini kita ada level, kemudian ada level. Nah, di sini ada yang namanya dark cloud cover ya, ataupun yang namanya simbol atau sifat dari inverted bullish hammer. Jadi ini bullish ya. Nah, kita lihat kalau ini ke atas buying pressure, dia akan didukung oleh 20 EMA. Kalau bukan buying pressure, dia akan konsolidasi ataupun memang merupakan bagian dari BSL. Oke, untuk konsep-konsep sendiri teman-teman bisa cek di ebook ya, atau di mentorship saya. Kalau di ebook mungkin ada yang kurang, makanya dilengkapi di mentorship. Oke, di sini bearish ya. Berarti ini adalah proses konsolidasi dulu ya kan. Tapi ekornya ini memang lebih panjang dari ekor bawahnya sama ekor atasnya. Oke. Jadi di sini dia sebagai buying pressure itu kecil kemungkinan karena dia udah menghadapi yang namanya menghasilkan yang namanya bearish candle dan 20 EMA tidak mendukung. Oke, kita tunggu dulu ya. Siapa tahu itu adalah selling pressure. Oh, ternyata dia kembali ke 20 EMA. Berarti masih ada peluang. Mungkin dia menggunakan 6 candle. Karena di sini adalah SSL nih. Nah, kita akan gunakan ini ya. Karena kita bisa buat di 6 juga nih. Di 6 ini ya juga merupakan sifat dari inverted bullish hammer. Jadi 1 2 3 4 5 6. Jadi masih ada harapan untuk buy selama ada rejection dari 20 EMA. Oke, saya akan buy karena dia tidak ada gerakan turun yang kencang, jadi saya ke ekspektasi dari pengambilan SSL
kemudian candle ini akan bullish, dan atasnya adalah buying pressure, gitu aja. Karena di sana ada 20 EMA juga yang berpotensi mendukung ke atas karena dia sudah tidak mendukung ke bawah. Oke. Oke. Sekarang gimana? Sekarang buy lagi. Saya akan buy lagi sekali. Ekspektasi ke 50 EMA. Karena tadi sama alasannya dengan karakter SSL ini, dan kita membuat persepsi 6 menit candle adalah inverted bullish hammer sebagai buying pressure, ya kan, kayak gitu. Nah, ekspektasinya kemungkinan jalan ataupun tidak, kita tidak tahu ya. Nah, itu adalah analisis. Jadi kita nggak peduli hasilnya gimana, yang penting analisisnya harus pas dulu, kayak gitu. Karena dia bisa reject. Oke, kalau ini rasanya sih 90% ya. Dia nggak akan ngekor lagi ke bawah. Oke, ternyata persepsi kita benar. Nah kan, yang menjadikan kita profit di sini dan di sini adalah sebuah persepsi. Ya, persepsi ya itu adalah sudut pandang, ya kan. Sudut pandang yang memang direncanakan. Seperti kita ketahui di sini. Tadi kan saya buat ini 4. Ya kan, ternyata 4-nya nggak jalan di sini kan, karena di sini harusnya buying pressure atau selling pressure. Nah di sini ternyata selain 4 kita juga bisa membuat dengan 6 candlestick, jadi 6. Jadi candlesticknya akan menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ketika saya melihat mode-mode dari SSL di sini, maka 20 EMA cenderung tidak akan mendukung keputusan untuk turun. Tidak ada selling pressure. Kenapa? Karena di sini saya menunggu selling pressure tapi nggak ada. Karena di sini level yang harus di break. Oke, bahkan sampai di sini ya. Oke, sekarang kita harus tunggu dulu ini, soalnya dia merilis trend. Jadi market maker itu merilis trend. Walaupun di sini ya algoritma yang digunakan ya. Jadi kita di M1 itu sebenarnya kalau trading itu berhadapan dengan mesin atau algoritma. Saya akan mencari satu entry teman-teman, tapi sekali lagi sesuai pengalaman saya ya, kalau 2 kali sudah profit itu sebenarnya harus disudahi ya. Kenapa? Karena overconfident ada di sini. Karena kalau dari awal kita bilang melakukan setting 3 entry, itu artinya kita juga masuk di dalam perfection atau keinginan untuk kesempurnaan. Jadi 3-3-nya profit gitu. Oke. Nah, itu biasanya agak rawan dengan yang namanya bias analisis ya. Jadi kita itu gimana ya? Ada resisten yang tak terlihat yang biasanya mempengaruhi keputusan kita gitu. Nah, di sini kan dia merilis trend ya kan. Ini namanya trend release. Oke. Ya emang dia dari awal dari sini sih. Karena dia minor uptrend. Tapi untuk sekarang masih minor uptrend. Karena kawasan ranging masih ada, ya kan? Nah, di sini ada support resisten lagi. Oke, kita masuk di zona 200 EMA. Ini udah mulai zona-zona yang agak berbahaya. Karena sesudah market maker merilis trend, apa yang mereka lakukan? Mereka akan konsolidasi atau ranging untuk membuat sebuah kondisi baru, oke, yang bisa, kalian lengkapi sendiri ya. Nah kalau tren biasanya kita nggak susah mendapatkan persepsi gitu aja, kecuali kita
membuatnya dalam time frame yang besar. Contohnya di sini, ya kan? Ini kan berapa ini? 9 candle, 9 menit. Ini adalah merupakan Dragonfly Doji. Jadi Dragonfly Doji adalah merupakan pressure, tinggi peluang pressure. Jadi di sini itu bisa kira-kira ya, kira-kira 435 lah, 35 kan 35 70 lagi 30. Jadi selling pressure 35%, buying pressure 35%, kemudian 30% adalah doji. Artinya dia tidak kemana-mana nanti. Artinya habis Dragonfly doji, di sini doji lagi ya, entah doji kayak gitu, doji kayak gitu ya kan. Nah ini peluang-peluang yang bisa terjadi. Nah dari peluang ini kita mencari probabilitas di masing-masing peluang itu, kayak gitu. Prinsip dari trading dengan probabilitas. Oke, sekarang saya dapat persepsi, cuma ini kecil ya. Ini adalah persepsi dari inverted bullish hammer, kembali seperti yang ini. Kemudian kita berhadapan dengan 200 EMA. Nah 200 kita lihat bagaimana dia memperlakukan price. Setelah sebelumnya doji, bullish, dan inverted bullish hammer. Oke, kalau kayak gini dia udah probabilitas tinggi bullish di sini teman-teman. Dan biasanya kalau turun di 200 kita bisa ya entry buy, cuma kita lihat aja ya. Karena di sini dia bukan bersifat sebagai rejector 200 EMA, dia sebagai aksis. Bukan sebagai akses, sebagai support, dan aksesnya adalah si level di sini. Cuma kita lihat dulu. Siapa tahu di akhir-akhir dia membuat kejutan seperti membuat shooting star di sini ya. Oke. Dia membuat shooting star, teman-teman. Tuh kan dia ke atas seperti ini enggak, potensinya enggak ke bawah. Kan potensinya ke atas. Jadi teman-teman jangan sampai terperangkap di sana ya. Jangan sampai di sini mau sell. Kenapa? Karena kita melihat candle ini. Dalam trading melihat candle itu tidak cukup, teman-teman. Harus ada korelasi antara kondisi dan candlenya itu sendiri. Ya di sini sekarang area-area dari market maker mulai melakukan sesuatu. Di sini dia udah rilis trend, ya udah. Kemudian ketemu 200. Sekarang keputusannya adalah ke sini, dan ke sini. Oke. Yang mana nih? Kalau mau ke sini pasti ada yang namanya SSL ataupun BSL. Tapi masalahnya sekarang di sini ada potensi konsolidasi. Oke, kalau ini memang ada SSL-nya di sini, SSL konsep. Tapi persepsi kita udah hilang, ya kan? Persepsi kita kan di sini. Dan ini menghasilkan kayak gini. Artinya memang dia buying pressure, ya kan? Cuma tidak signifikan. Artinya potensi konsolidasi di sini beres itu ada lagi. Ataupun memang dia mau, karena sih bullish 3 dan kalau dia bullish besar di sini berarti akses harus hilang. Nah kalau kayak gini dia kan masih konsolidasi. Jadi kalau konsolidasi kita itu agak sedikit bingung teman-teman ya. Jadi lebih baik kita hindari, kita buat persepsi yang
yang memang mungkin bisa menunjukkan datanya sendiri. Persepsi 4 menit. Ini apa nih? Oh, 5 menit bisa ini karena ini doji masuk juga. Ini artinya doji lebih mirip ke dragonfly, ya kan? Habis adanya bullish candle di sini. Jadi di sini ada kayak doji tapi dragonfly. Ini candle pertama, kedua sudah kayak begini. Potensi support, ya kan? Sini ada 100 EMA. Ini buying pressure ataupun selling pressure ini kurang jelas ya, karena dia bisa doji juga. Jadi kalau dia membuat doji berarti di sini harus bullish loh. Nah, data untuk bullish di sini ini apa kayak gitu. Atau dia akan menjadi selling pressure. Kalau dia menjadi selling pressure ya di sini udah ada bearish sih. Udah ada sedikit MPL di sini. Shooting star ke atas, 9 ke bawah, MPL namanya. Kemudian 200 sudah bertindak sebagai resisten, ya sudah. Potensi doji dan downtrend tinggi sekali di sini. Oke, lagi 2 candle. Ini kayak shooting star. Oke, saya sell teman-teman. Kenapa saya sell? Karena di sini saya melihat pergerakan yang kencang sekali turun dan 200 sudah mengkonfirmasi dirinya bukan merupakan sebuah aksis, jadi potensinya ya turun ya. Potensi tinggi doji ini adalah selling pressure, tetapi entry saya memang agak beresiko teman-teman. Jadi kita lihat ya, mudah-mudahan ini bisa profit dan teman-teman bisa belajar dari apa yang saya lakukan di sini. Nah, itu. Ini potensi profit 60%. Kita lihat. Oke teman-teman, itu dia ya hasil trading hari ini. Jadi teman-teman sudah melihat bahwa saya tidak bisa memprediksi semua candlestick. Artinya ada yang saya lewati seperti di sini kan. Ini saya lewati. Padahal ini kan kesempatan bagus ya kan. Ini kesempatan bagus. Yang di sini dan yang di sini ini kan kesempatan breakout bagus sekali, ya kan. Tetapi kenapa saya lewati? Nah, itu harus diketahui. Alasannya karena persepsi kita itu dikunci di sini, di lock di sini, ya kan. Jadi kita hanya melihat di perspektif 4 menit atau 6 menit. Jadi setelah itu kita itu hilang kendali kayak gitu. Jadi kita nggak peduli dengan ini, karena persepsi kita di lock di sini. Kalau persepsi udah di lock di sini harus ganti persepsi, dan ganti persepsi butuh persiapan lagi kayak gitu. Perlu perhitungan lagi. Nah, itu teman-teman. Jadi buat teman-teman di luar sana yang belum profit konsisten dan ingin memiliki teknik trading yang dinamis, ya mungkin ini salah satunya ya, karena di sini kalau dari segi entry-nya ya entry-nya cuma buy dan sell. Jadi strateginya cuma dua, antara reversal, continue dan continuation. Oke. Kalau di sini tadi saya menggunakan continuation, berarti kita butuh trend ya, karena saya melihat potensi trend di sini, potensi tekanan. Kemudian di sini saya menggunakan teknik continuation juga karena saya melihat trend atau potensi trend, bukan trend ya, potensi terjadinya trend. Kenapa? Karena market sudah melakukan ini. Ini namanya MPL. Oke, itu di mentoring dibahas ya kan, MPL dan candle apa yang harus ada di sini itu sudah terpenuhi. Kemudian 200 EMA juga sudah memenuhi. Ya udah. Jadi di sini kalau dia reject balik ke opening ya dia harusnya selling pressure kayak gitu. Karena di sini di bawahnya ada 200 EMA ya 100 EMA yang siap untuk menyambut price. Oke, dan di sini juga ada level-level
spesial seperti 7000 yang masih dalam konteks ranging market. Kalau kita lihat dari sini berarti time frame besarnya masih konsolidasi. Nah, itulah kenapa terjadi minor downtrend seperti ini kembali ke 7000. Oke, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Saya ucapkan salam trader.